Ada orang berilmu bisa menciptakan bom atom, tapi bom yang dia ciptakan untuk membunuh manusia. Ya, lihat Amerika, apa yang nggak bisa dilakukan oleh Amerika itu. Tapi pekerjaannya tiap hari membunuh orang-orang Palestina itu. Dan yang kedua, wajam ilmal, menumpuk-numpuk harta kekayaan. Bapak Ibu tahu, 1% penduduk Republik Indonesia menguasai aset di negara ini 90% lebih. Yaitu ada 5 poin yang ingin saya sampaikan pada jamaah sekalian. Yang pertama, kekuatan kita untuk melakukan ibadah puasa yang lebih baik, yang lebih sempurna, yang lebih prima, tidak tergantung kepada tekad dan niat kita. Jadi kalau ada orang yang tidak mau berpuasa, salah satu faktor karena nggak punya niat. Atau kalau ada orang yang berpuasa, hanya pura-pura berpuasa, itu juga salah satu faktor karena niat. Jadi the power of niat, ya, itu sangat mempengaruhi. Jadi kalau sekarang kita berniat, besok menjalankan ibadah puasa, kemudian tadi malam tertidur sampai subuh, sampai terbit matahari, maka puasanya wajib dilakukan. Tidak boleh dia tidak berpuasa. Jadi wajib dia melangsungkan ibadah puasa walaupun tidak makan sahur. Itu karena dia sudah berniat. Niat itu salah satu sah atau tidaknya ibadah puasa yang dilakukan. Begitu juga kalau kita melihat banyak orang berpuasa tapi tetap kerjaannya merumpi, tetap kerjaannya memfitnah orang, tetap pekerjaannya membuli orang, itu karena niat puasanya perlu diluruskan. Jadi niat itu hebat sekali. Ya, innamal a'malu binniyat. Sungguh semua yang kita lakukan ini tergantung kepada niat. Ada orang niat berbuat baik, meskipun belum melakukan berbuat baik, dia dapat pahala. Ada orang berbuat jahat, tapi perbuatan jahat tidak ditunaikan, maka dia belum berdosa. Jadi kebalikannya. Dan yang kedua, ibadah puasa ini melatih kita untuk memperkuat atau meningkatkan kualitas ibadah kita. Bukan hanya ibadah puasa, tapi ibadah-ibadah lain. Karena ibadah puasa ada rangkaiannya, ada kaitannya ibadah lain. Contoh, kalau dia sedang berpuasa, tapi pekerjaannya tidur seharian, habis sahur dia tidur, sampai zuhur, lewat sholat zuhur. Sampai asar, lewat sholat asar. Sampai maghrib, baru dia kembali bangun. Itu sholatnya bukan bernilai ibadah, tapi sholatnya merusak ibadah. Nah, karena itu sholat, maksud saya tidur merusak ibadah. Nah, kalau tidur itu bisa bernilai ibadah, maka tidur yang meningkatkan stamina kita, tidur yang meningkatkan imunitas, supaya kita segar, bugar di dalam menjalankan ibadah. Itu sholat tidur yang bernilai ibadah. Nah, yang ketiga, selama Ramadan ini kita harus bertekad untuk meningkatkan atau menambah pengetahuan kita. Kenapa? Karena setiap saat kita mendengar ceramah, setiap saat kita mendengar kultum di masjid, di YouTube, ya, kecuali YouTube-nya sehari-hari melihat TikTok.
TikToknya yang aneh-aneh lagi. Nah, itu tidak bernilai ibadah. Ya, habis waktu 8 jam lihat TikTok, gak ada nilai ibadahnya, bahkan merusak ibadah. Kenapa merusak? Karena waktu-waktu membaca Quran lewat, waktu tadarus lewat, waktu sholat lewat, waktu-waktu pekerjaan yang penting dilewatkan begitu saja. Jadi ibadah puasa ini meningkatkan pengetahuan, ilmu, iman dan takwa kita. Itu sebabnya Allah memberi keistimewaan kepada orang-orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Luar biasa. Ya. Jadi ibadah puasa itu meningkatkan kualitas iman. Maka orang beriman dan orang yang berilmu pengetahuan. Jadi bukan sekedar dia beriman tapi tidak memiliki ilmu pengetahuan, atau bukan sekedar dia berilmu. Ada orang berilmu bisa menciptakan bom atom, tapi bom yang dia ciptakan untuk membunuh manusia. Ya, lihat Amerika, apa yang nggak bisa dilakukan oleh Amerika itu, tapi pekerjaannya tiap hari membunuh orang-orang Palestina itu. Laknatullah alaih. Allah memberikan laknat kepada mereka yang membunuh manusia-manusia yang tiada berdosa, anak-anak yang tidak berdosa, ibu-ibu hamil dibunuh begitu saja. Bayangkan apa yang terjadi pada saudara-saudara kita di Gaza itu. Itu kenapa? Karena mereka sudah tidak punya Tuhan. Ya, jadi kepada Tuhan aja sudah nggak takut ya, apalagi kepada yang lain. Ya, nah karena itu kelebihan orang berilmu, kata Rasulullah, bisa memperbaiki dua hal. Kata Rasulullah, halaka ummati fi syai'ain tarokal ilmi wa jam'il haq. Ada dua sebab kerusakan umatku nanti. Yang pertama, tarokal ilmi, meninggalkan ilmu pengetahuan. Dia punya ilmu, tapi ilmu tidak diamalkan dengan baik. Atau dia ada kesempatan menuntut ilmu, mendengarkan ceramah, mengikuti majelis taklim, tapi dia sia-siakan kesempatan. Kata Rasulullah, celaka umat ini, karena tarokal ilmu, meninggalkan ilmu. Dan yang kedua, wajam ilmu, menumpuk-numpuk harta kekayaan. Bapak Ibu tahu, 1% penduduk Republik Indonesia menguasai aset di negara ini 90% lebih. Itu sudah pengetahuan umum. Jadi kalau orang-orang miskin itu, bukan dia miskin karena nasibnya, tapi dia miskin karena terstruktur. Kekayaan alam Indonesia yang mestinya mengalir kepada orang-orang miskin, ternyata hanya dikuasai oleh sekelompok orang. Karena itu, kenapa MUI berani membuat pernyataan, ya, batalkan PIK PSN yang tidak jauh dari sini. Karena itu hanya dikuasai sekelompok orang-orang tertentu. Bukan hanya laut yang mau dipagar, kalau bisa langit pun mau dipagar. Ya, Pak Oman ya, saking tamak dan rakusnya. Oh, Bapak Ibu sekalian, kita sebagai rakyat Indonesia punya konstitusi pasal 33, kekayaan alam dikuasai negara untuk kesejahteraan rakyat. Tapi apa yang terjadi? Kekayaan alam hanya dikuasai oleh sekelompok orang. 1%, ya, penduduk Republik menguasai lebih 90% kekayaan alam Indonesia.
Kalau ini terus-menerus terjadi, maka ini akan membuat kesenjangan sosial masyarakat yang semakin menderita. Terus bagaimana cara perbaikinya? Ya, kita sudah memberikan mandat kepada eksekutif, kita berikan mandat kepada legislatif, kepada Pak Oman. Mestinya eksekutif, legislatif harus memperjuangkan nasib rakyat. Kalau nggak mau memperjuangkan nasib rakyat, kita cabut mandatnya. Setuju Bapak Ibu? Setuju Bapak Ibu? Itu kok diam-diam aja? Setuju nggak? Setuju. Karena tidak mau memperjuangkan. Nah, kita kan dikasih mandat. Milih. Satu suara itu harganya mahal. Termasuk saya pemilik KTP DKI. Kasih mandat kepada gubernur terpilih. Gubernur terpilihnya harus diingatkan oleh Pak Oman. Diawasin. Kan begitu. Kenapa? Karena itu uang rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Betul tidak begitu? Betul kan? Nah, ibadah puasa ini mengingatkan kita semua tanpa kecuali. Mau saya sebagai warga DKI di Jakarta Selatan, Pak Oman sebagai warga DKI di Jakarta Utara, siapapun, kita punya hak yang sama. Untuk apa? Untuk menggunakan, memanfaatkan sumber kekayaan alam yang melimpah ruah, tapi hanya dinikmati oleh sekelompok orang. Nauzubillah min dzalik. Karena itu Bapak Ibu sekalian, saya ingin membacakan salah satu ayat Al-Quran yang penting sekali untuk kita ketahui. Surat Al-Isra ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha fa haqqu 'alaiha al-qawlu fa dammarna tadmira. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu, orang-orang yang kaya di negeri itu, supaya mentaati Allah, supaya mentaati Allah. Tapi mereka melakukan kedurhakaan di negeri itu. Mereka melakukan pembangkangan di negeri itu. Apa buktinya melakukan pembangkangan? Uang kekayaan alam dikorupsi. Saya baru pulang dari Bangka Belitung, ya, hasil korupsi timah yang berapa itu? 300 triliun. Sampai sekarang masyarakat Bangka Belitung menderita. Pertumbuhan ekonomi 0, sekian. Nauzubillah min dzalik. Nah, karena itu kata Allah, kami perintahkan supaya mentaati Allah. Tapi mereka melakukan kedurhakaan di negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadap mereka ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancur. Kita tidak rela Indonesia ini hancur karena hanya sekelompok orang. Sekali lagi saya ingin tegaskan, kita tidak rela negeri ini hancur karena negeri ini dimerdekakan, diperjuangkan oleh darah para syuhada-syuhada kita, para ulama-ulama kita yang tanpa pamrih. Sekali lagi, saya selaku Sekjen MUI tidak rela. Saya ingin tegaskan, negeri ini hanya dinikmati oleh sekelompok orang. Wahai para penguasa-penguasa, dengarlah suara kami para rakyat-rakyat ini, bahwa kita punya hak yang sama di negeri ini. Jangan kekayaan alam dirampas, salah gunakan oleh sekelompok orang. Karena itu Allah mengingatkan kita semua. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang berpuasa, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh
walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk suatu negeri, para eksekutif, para yudikatif, ya, siapa lagi? Semua kita penduduk negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah. Kami bukakan barokah dari langit dan dari bumi. Tambang yang ada kaya raya itu barokah. Isi ikan laut yang ada di situ barokah untuk para nelayan. Para pedagang-pedagang kaki lima barokah. Barokatin minas samai wal ardh. Walakin kadzdzab. Kalau mereka dusta, dusta artinya apa? Berpura-pura saja beragama. Berdusta apa artinya? Hanya berpura-pura saja. Ya, berpuasa. Tidak memberikan dampak yang positif terhadap perilaku. Fa'akhaznahum bima kanu yaksibun. Kami ajak mereka dengan azab yang sangat pedih. Jadi kalau di dunia bisa lolos para koruptor, wahai koruptor, percayalah di akhirat tak akan bisa lolos. Betul Bapak-Bapak? Tapi Pak Amirsa kalau nunggu sampai hari kiamat, bagaimana? Ya kan? Ya habis. Kalau hukumnya tidak bisa berlaku, membuat efek jerah kepada para koruptor, ya tunggu di akhirat, tidak akan lolos. Kalau saya begitu aja. Ya kan? Nah, karena itu, mumpung belum tiba waktunya yaumil qiyamah, yaumil akhirat, nah, ibadah puasa ini mengingatkan kita semua. Saya menulis dalam sebuah artikel, ibadah puasa ini momentum pertaubatan nasional. Ya, jadi ada 5 tadi. Pertama dari niat, yang kedua peningkatan kualitas ibadah kita, yang ketiga peningkatan ilmu yang kita harus terus perkuat, yang keempat adalah menjadikan Ramadan ini sebagai bulan pertaubatan, taubatun nasuha, taubat nasional. Kalau mau tobat, kalau kamu mau tobat, ya kata orang Minang, ini Pak Amri, ada Pak Amri, ini Pak Amri, ini Pak Amri kan, ya tokoh pertama Masih Al-Husnani kan, nah orang awak dia, istilah taubat sambal lado. Sambal lado itu maksudnya sambal ladonya pedas, begitu kepedasan dia janji berhenti, tapi besok sambal lado lagi, kan enak. Nah itu namanya taubat sambal lado. Tapi kita tidak. Di Ramadan ini kita bertekad untuk betul-betul bertaubat. Mungkin itu yang dapat sampaikan pada malam ini. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mohon maaf, saya melanjutkan tugas berikutnya. Izin untuk tidak tarawih bersama-sama. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Bila itu hidayah, nasrun minallah, wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.